Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak sekalian, hari ini kita masuk pada materi menulis karya ilmiah, di mana karya ilmiah itu merupakan karya ilmiah atau karya non-fiksi yang bersifat objektif dan juga faktual. Nah, karya ilmiah atau karya non-fiksi secara KBBI atau secara pengertian itu merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Kemudian karya ilmiah yang lain maknanya adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori atau metode-metode ilmiah tertentu. Nah, karya ilmiah itu dibagi menjadi 3 bentuk penyajian. Yang pertama yaitu bentuk populer, yang kedua bentuk semi formal, yang ketiga yaitu bentuk formal. Nah, untuk bentuk prakerin laporan kalian nanti itu adalah bentuk penyajian yang berupa semi formal. Untuk yang pertama yaitu bentuk populer, di mana bentuk ini itu contohnya seperti koran, majalah, ataupun bacaan-bacaan yang lain yang sifatnya itu tidak sangat formal atau tidak untuk memberi informasi kepada suatu lembaga, namun untuk khalayak umum ataupun khalayak masyarakat. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk semi formal. Secara garis besar, bentuk semi formal itu ada beberapa bab yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, poin-poin di atas ini hal yang akan kalian gunakan dalam pembentukan laporan prakerin kalian nanti. Untuk yang ketiga yaitu ada bentuk formal, di mana bentuk formal ini itu biasa sekali digunakan dalam pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi untuk perguruan-perguruan tinggi yang tingkatnya sudah jauh di atas kalian. Nah, untuk bab-babnya juga lebih lengkap lagi bisa dibaca seperti yang sudah saya tuliskan itu. Ada judul, tim pembimbing juga, ada kata pengantar, ada abstrak, ada daftar isi, pendahuluan, ada daftar kepustakaan, metode penelitian, dan seterusnya. Hal tersebut lebih lengkap dibandingkan dengan bentuk yang pertama dan juga yang kedua. Nah, bagian penting dari struktur karya ilmiah yang pertama itu ada judul. Karena dalam suatu karya ilmiah, kalian harus menentukan terlebih dahulu judul apa yang akan kalian usung ketika kalian akan membuat sebuah karya ilmiah. Dan judul tersebut harus mencerminkan konsistensi ruang lingkup penelitian kalian, tujuan penelitiannya juga, serta subjek penelitian atau metode penelitian kalian. Nah, di sini ada contohnya seperti aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Nah, antara kedua kata tersebut itu kan saling berhubungan. Aktivitas pergaulan itu variabel pertama, prestasi belajar siswa itu variabel kedua, dan variabel 1 dan variabel 2 itu merupakan kalimat atau kata-kata yang saling berhubungan dan ada korelasinya. Nah, bagian penting yang kedua itu ada pendahuluan, di mana sebuah karya ilmiah itu terdapat pendahuluan yang isinya tentang latar belakang masalah yang kalian usung, identifikasi masalah atau rumusan masalah yang kalian buat, kemudian ada pembatasan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, jadi di pendahuluan itu terdapat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, kerangka teoritis. Apa itu kerangka teoritis? Jadi teori yang kalian angkat itu dari mana, kalian ngambilnya dari buku mana, dari artikel mana, itu bisa kalian usung dan bisa kalian masuk ke dalam karya ilmiah kalian, dan itu sumbernya harus jelas dan nanti dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, untuk yang keempat kita masuk pada metode penelitian, di mana metode ini sangat diperlukan di dalam artikel kalian. Dan metode penelitian ini bisa mengambil dari sumber data-data yang lain ataupun data-data berupa deskripsi ataupun angka-angka. Nanti bergantung dari judul kalian yang kalian angkat itu apa. Jadi untuk metodenya bisa ambil metode deskripsi atau eksperimen atau juga penelitian kelas. Tapi untuk kalian sebaiknya saya arahkan untuk mengambil metode deskriptif, di mana hal tersebut lebih memudahkan kalian untuk mencari sumber-sumber informasi. Nah, kita masuk pada bab 5 yaitu pembahasan, di mana pembahasan ini isinya tentang isi karya ilmiah kalian, yang isinya ada rumusan dari masalah kalian, tujuan penulisan kalian dikemukakan dalam bab pendahuluan tadi itu dituliskan secara rinci di bab pembahasan. Jadi intinya pembahasan adalah hasil temuan-temuan kalian. Kemudian yang keenam kita ada simpulan dan saran, di mana simpulan itu merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulis karya ilmiah. Nah, kesimpulan merupakan bagian dari simpulan masalah yang kalian hadapi selama kalian menulis secara teoritis dalam bentuk hipotesis.
Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, di mana daftar pustaka ini kalian itu di sini menuliskan sumber-sumber dari mana saja yang kalian ambil, misalkan dari koran, dari buku, artikel, ataupun dari sumber-sumber yang lain itu dituliskan dalam daftar pustaka. Nah, jadi itu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya tersebut. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.